Saudara, peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Karbala, Irak pada Rabu malam setempat menjelang prosesi pemakaman. Truk pengangkut jenazah dipadati ribuan pelayat yang berdesakan untuk mendekati peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di kompleks makam Imam Hussein di Karbala. Rangkaian upacara pemakaman Khamenei yang digelar oleh Republik Islam Iran telah dimulai sejak hari Sabtu. Pihak berwenang menutup akses jalan, wilayah udara, dan menghentikan aktivitas sehari-hari di Teheran untuk memberi ruang para pelayat mengenang sosok pemimpinnya yang memimpin Iran selama beberapa dekade. Setelah proses panjang melintasi kota Nazaf dan Karbala di Irak, jenazah Khamenei akan kembali ke Mashhad, Iran sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. Namun di masa prosesi pemakaman Ali Khamenei masih berlangsung, Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman pada hari Rabu yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait sebagai respons balik atas serangan terhadap wilayah Iran. YRGC memperlihatkan rudal bertuliskan pesan yang berbunyi atas nama para pembela ekonomi, pelabuhan-pelabuhan Iran dan pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam sebuah pernyataan, YRGC mengatakan pihaknya telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer utama Amerika Serikat. Sebelumnya sebuah ledakan terlihat di Chabahar setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran. Rekaman yang diunggah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform Truth Social miliknya memperlihatkan ledakan dahsyat yang diikuti oleh suara dentuman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka sedang melancarkan serangan baru terhadap Iran untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas agresi yang tidak dapat dibenarkan baru-baru ini terhadap pelayaran komersial dan awak kapal sipil yang sedang melintasi jalur air internasional yang vital secara bebas. Militer Amerika Serikat pada hari Kamis menyatakan telah mengakhiri rangkaian serangan udara terbarunya yang menargetkan Iran setelah menghantam sekitar 90 sasaran. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Komando Pusat Militer Amerika Serikat. CENTCOM merilis rekaman yang memperlihatkan serangan yang tampaknya menyasar landasan pacu bandara dan peluncur rudal. Amerika Serikat meluncurkan gelombang serangan baru terhadap Iran ke beberapa wilayah selatan termasuk Bandar Abbas, kota pelabuhan yang berada di kawasan Selat Hormuz. Sebelum serangan, Presiden Donald Trump pada hari Rabu mengeluarkan peringatan pada Iran bahwa Amerika Serikat bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan pada malam hari atau beberapa jam setelah Trump menyatakan bahwa gencatan senjata telah berakhir. Namun negosiasi masih dapat dilanjutkan. Trump telah mengeluarkan perintah menyerang infrastruktur sipil Iran, termasuk pembangkit listrik dan instalasi desalinasi, serta merebut Pulau Kurd beserta infrastruktur minyaknya. Trump mengklaim serangan-serangan tersebut adalah tindakan balasan lanjutan atas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. خیلی وحشتناک بود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan nota kesepahaman yang ditandatangani untuk menegosiasikan pengakhiran permanen konflik antar kedua negara telah berakhir. Sambil mengakhiri MOU tersebut, Trump menyebut orang Iran sebagai orang yang kejam dan penuh kekerasan.
Kesepakatan sementara yang dicapai dengan Iran pada bulan lalu disebut Trump telah berakhir, menyusul terjadinya baku tembak sengit antara kedua belah pihak yang diluncurkan pada Selasa hingga Rabu kemarin. Namun Trump bilang bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran akan terus berlanjut. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. Di tengah prosesi pemakaman Ali Khamenei, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Amerika Serikat menyerang sejumlah target Iran saat suasana duka nasional. Pertanyaannya, apakah operasi militer ini benar-benar karena sikap Iran di Selat Hormuz atau ada tekanan dari Washington dalam poin kesepakatan yang masih dikaji oleh kedua belah pihak? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, langsung ke pertanyaan pertama, Mbak Dina. Kira-kira mengapa Amerika Serikat memilih menyerang Iran dalam suasana duka Iran? Tanggal 11 Juli itu akan ada diagendakan pertemuan lagi di Islamabad, negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi itu salah satu timeline yang paling mendesak, tinggal 2 hari lagi. Dan muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Tadi seperti kita lihat pernyataan Trump itu kan sebenarnya bersayap ya. Di satu sisi dia bilang tidak percaya lagi pada Iran, tapi di sisi lain juga dia masih minta negosiasi. Jadi artinya itu ada inkonsistensi lah dari statement dia. Jadi artinya ini memang strategi dari Amerika Serikat untuk lebih menekan Iran. Ya. Satu hal juga yang tidak diceritakan itu adalah bahwa sebelum kejadian Iran itu menembak 3 kapal komersial itu, dari pihak Amerika Serikat mencabut janjinya untuk melepas sanksi ekonomi kepada Iran. Jadi saat ini Iran belum bisa melakukan perdagangan minyaknya. Padahal itu kan yang menjadi satu bagian penting dari nota kesepahaman waktu itu. Oke, sebelum kita bicara soal inkonsistensi Trump yang berulang kali jadi pembahasan kita, Mbak Dina. Pertanyaan adalah ketika serangan dilakukan Amerika Serikat di masa berduka Iran, apa kira-kira pesan politik yang disampaikan oleh Trump? Trump mengejek ya bahwa ini saling ejek sih sebenarnya antara Amerika Serikat dengan Iran. Kita perlu melihat bahwa dua negara ini sebenarnya akan sangat sulit didamaikan dalam situasi yang paling kooperatif sekalipun. Dua negara ini dalam posisi kepentingan yang totally berbeda gitu, yang sangat-sangat berbeda. Amerika Serikat, saya lihat kesimpulannya sebenarnya tetap ingin berusaha mempertahankan influence-nya, pengaruhnya dia yang sangat kuat di kawasan dan juga di tingkat global. Tidak ada ruang untuk power lain. Dan Iran saat ini berusaha untuk punya power dengan cara keluar dari isolasi ekonominya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Jadi kalau dilihat dari perkembangan situasinya, sebenarnya dari segi domestik Amerika Serikat kan sudah makin menekan Trump ya, dengan kemarin di Kongres ada satu keputusan War Power Resolution juga dikeluarkan oleh Senat. Artinya sebenarnya Trump tidak lagi punya kuasa untuk semena-mena melanjutkan perang dengan Iran. Tapi faktanya dia belum selesai dengan agendanya, sehingga dengan apapun yang ada di kekuasaannya saat ini, sampai nanti Kongres protes lagi, karena sebenarnya implikasinya di dalam negeri adalah agenda lain, termasuk isu-isu yang juga butuh budget lebih, itu diabaikan oleh Trump. Yeah. Nah, itu kan artinya resistensi dari dalam negeri kita tunggu aja munculnya bagaimana dan kapan gitu ya. Tapi dari segi Iran, yang menahan Iran untuk melakukan serangan lebih keras lagi itu adalah mitra-mitra di kawasan. Turki, Pakistan, Qatar, itu semua berusaha untuk meyakinkan Iran secukupnya saja gitu melakukan menunjukkan kekuatannya, karena mereka harus memang kayaknya di dua negara ini karena tadi bertolak belakang ya,
dua-duanya sama-sama harus menunjukkan powerful gitu, masih kuat gitu. Tapi meskipun Iran tampak akan menahan setelah diserang oleh Amerika Serikat, apakah akan membuat Iran tetap mendengarkan negara sekutunya atau justru akan membalas lebih besar lagi terhadap Amerika Serikat? Kalau dilihat kepentingan negara-negara tetangga di Iran, kepentingan mereka sebenarnya stabilitas. Dan dari berbagai macam pihak, termasuk Saudi maupun misalnya Turki ya, yang dua-duanya itu adalah mitra dekat dari Amerika Serikat, boleh dikatakan juga sekutu dari Amerika Serikat, dua-duanya mengambil posisi yang sebenarnya tidak selaras dengan Amerika Serikat. Misalnya Turki terang-terangan kemarin juga pasca dia ada NATO Summit ya, KTT, Konferensi Tingkat Tinggi NATO, juga mengatakan bahwa wilayah udara dia nggak boleh digunakan untuk menyerang Iran. Dan Saudi juga melakukan perjanjian dengan negara-negara di Teluk untuk menciptakan atau mendahulukan stabilitas di kawasan. Jadi menurut saya karena agenda negara-negara kawasan itu sebenarnya adalah untuk mendahulukan komunikasi, dialog, inilah yang akan menjadi peredam ya bagi Amerika Serikat maupun Iran. Walaupun kita belum lihat lagi nih sekarang kalau Amerika Serikat menyala kembali, Israel responnya apa? Tapi apakah artinya Anda tidak melihat akan ada potensi perang lagi mungkin yang lebih besar? Saya melihat bahwa perang itu sebenarnya nggak akan ada selesainya sih antara mereka berdua. Tapi skalanya saja yang mungkin akan di-manage gitu ya. Bukan hanya oleh kedua negara, tapi oleh negara-negara tetangga. Oke, baik. Mbak Dina, pertanyaan adalah kita melihat sikap Trump yang tidak konsisten. Satu sisi mengatakan bahwa kesepakatan kemarin sudah berakhir, tapi satu sisi dia tetap ingin melanjutkan. Apa sih maunya si Trump ini? Jangan dijawab dulu, kita segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Mbak Dina, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa si Trump mengatakan kesepakatan yang sudah diteken bulan lalu itu sudah berakhir. Tapi satu sisi dia sendiri yang bilang proses negosiasi masih akan terus berlangsung. Sebenarnya mau si Trump ini apa? Terus kemudian serangannya itu cuma gertak sambal atau gimana? Trump mau make America great again kan, menjadi satu kekuatan yang sangat disegani. Tapi ternyata dia baru menyadari apa yang dimiliki oleh Iran ternyata tidak dimiliki oleh Amerika Serikat, which is diplomatic alliance atau sekutu dan dukungan dari para negara-negara lain, terutama negara di kawasan Timur Tengah. Kita perhatikan bahwa Iran berhasil mengambil titik geografis dia sebagai leverage, sebagai daya ungkit dalam negosiasinya. Bahkan kita saksikan waktu pemakaman Ayatollah Khomeini, itu negara-negara di kawasan termasuk negara-negara GCC, negara-negara Teluk yang notabene diserang terus sama Iran, itu kan datang justru. Dan artinya bahwa Iran itu punya daya ungkit untuk diplomasi. Sementara Amerika Serikat notabene sampai hari ini kan temennya cuma Israel. Jadi kalau kita lihat dalam strategi jangka panjang di kawasan, dan sekali lagi juga ketika kemarin ada baru saja pertemuan di Turki ya, di Ankara, pertemuan para pimpinan negara-negara NATO, itu di sana posisi negara-negara Eropa makin jelas bahwa mereka menggariskan NATO 3.0. Dan itu posisinya adalah semakin berjarak dengan Amerika Serikat. Terserah saja Amerika Serikat mau meninggalkan NATO, tidak mau menyumbang sendiri, mereka punya prioritas dan mereka mengalokasikan dana-dana bantuan termasuk untuk agenda Ukraina dengan dana uang sendiri. Artinya dengan decoupling atau pemisahan diri dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa fine-fine aja. Jadi kalau kita perhatikan dia nggak punya daya tawar ya pada negara-negara yang sebelumnya menjadi mitra dia, bisa dibayangkan apalah artinya menjadi atau mengklaim sebagai negara terkuat di dunia tapi tidak punya teman. Jadi menurut Mbak Dina, apakah diplomasi masih akan berlanjut mengingat Amerika Serikat atau si Trump sendiri itu tertekan dalam kebutuhan dalam negeri, sementara kalau Iran ada tekanan kebutuhan soal ekonomi? Diplomasi itu bukan sekedar mencari titik temu atau bukan juga cara untuk membangun pertemanan ya. Diplomasi itu juga satu cara untuk sama-sama mencari daya ungkit supaya mendapatkan deal yang terbaik di kawasan. Dan kalau di Timur Tengah, nature atau sifat dari konflik di sana itu sebenarnya justru semakin tidak terprediksi, semakin baik.
Jadi balance gitu, karena sama-sama nggak ada yang bisa nebak arahnya akan kemana. Nah itulah yang menjadi masalah buat kita semua saat ini, karena eskalasi yang berkembang itu sebenarnya mengarah ke situasi yang semakin tidak pasti. Nanti kalau situasi tidak pastinya lebih terprediksi, akan selalu digerakkan oleh faktor tertentu yang makin menetap, baru situasi lebih stabil. Jadi ini paradoksnya memang di Timur Tengah. Jadi kira-kira apakah kesepakatan ke depannya nanti tidak akan ada lagi pihak-pihak yang berulah begitu, katakanlah dalam hal ini Amerika Serikat? Belum sih sepertinya, karena Amerika Serikat sekarang tarik ulurnya yang dia pakai adalah sanksi ekonomi buat Iran. Ya. Jadi dia mau jadikan itu sebagai satu daya tawar buat Iran, sementara Iran saat ini mungkin ya dia akan terus pakai Hormuz dulu ini untuk daya tawarnya dia. Baik, terima kasih Mbak Dina telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.